Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilillah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang terhormat pimpinan STIK PTIK, yang terhormat ketua dan pengurus DKM Masjid Darul Ilmi PTIK STIK, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Darul Ilmi yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah memfasilitasi kita dengan Ramadan. Kalau ibadah Ramadan kemudian kita telaah dengan baik, ibadah Ramadan mengajarkan kepada kita sejumlah kiat untuk bisa sukses hidup di dunia sampai ke akhirat. Apa misalnya? Dalam sebuah hadis yang sahih dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan, inna fil jannah babun, di surga ada sebuah pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, tidak akan masuk katanya ke dalam pintu itu yang diberi nama ar-rayyan illa shaimun, kecuali mereka yang ketika di dunia berpuasa. Di hari kiamat akan ada suara terdengar dengan sangat nyaring, aina shaimuna fi syahri Ramadan, siapa di antara kalian yang berpuasa di bulan Ramadan ketika di dunia? Fayaqumuna, maka ketika itu banyak orang berdiri. Di antara yang berdiri itu jamaah Darul Ilmi PTIK STIK. Malaikat kemudian mempersilahkan masuk. Udkhuluha bisalamin aminin, silakan masuk ke dalam surga melalui pintu ini dengan selamat dan aman. Mereka adalah orang-orang yang telah mencapai sukses di akhirat, katanya. Kalau kita teliti Quran, sukses itu mesti punya dua syarat, katanya. Sukses di dunia disebut hasanah fid dunia, sukses di akhirat juga punya dua ciri. Dukhulul jannah, masuk surga. Dan inti dari seluruh sukses itu adalah liqa'ullah, berjumpa, bertemu dengan Allah Rabbul Alamin di surga. Allah dengan sifatnya yang maha penyayang, maha pengasih, membuat kepada kita sejumlah kendala supaya kita cerdas. Nah, kendala itu dipasang oleh Allah supaya kita bisa masuk surga dengan sukses selamat. Ada 4 kendala yang mesti kita hadapi agar kita bisa sukses masuk surga dan ketemu Allah. Kendala yang pertama itulah al-hawa. Dalam bahasa Indonesia orang menerjemahkan dengan hawa nafsu. Kalau diteliti, hawa nafsu dengan hawa itu dua hal yang berbeda. Hawa selalu berkonotasi negatif, sedangkan nafsu bisa negatif, bisa positif. Untuk mudahnya orang bilang hawa nafsu. Para ahli kemudian mengatakan hawa nafsu ini adalah internal constraint, kendala dalam, ada di dalam diri kita, melekat di mana kita berada, kemanapun dia ngikut kita. Tapi ada kendala yang kedua, external constraint. Apa itu? 3 katanya. Kendala yang kedua ini yang di luar diri kita, isinya ad-dunya wa ma fiha, dunia beserta seluruh isinya, harta, pangkat, jabatan, kedudukan. Kendala berikutnya adalah an-nas, manusia, teman, kolega, keluarga, anak, istri, tetangga. Kendala yang berikutnya adalah asyaitan, syaitan, kata gitu. Dan dari 4 kendala ini, kata Imam Ghazali,
yang paling besar perannya dan banyak menjerumuskan manusia justru kendala yang pertama, hawa nafsu. Imam Ghazali kemudian memberikan tamsil. Orang kalau nuruti hawa nafsu persis seperti orang naik kuda yang liar, katanya. Liar dan binal. Persoalannya kemudian muncul, bagaimana mengendalikan kuda yang liar dan binal itu? Semakin dipacu semakin kencang. Pada titik tertentu penunggang kuda itu tidak mampu lagi mengendalikan dirinya, semua yang ada di hadapannya ditabrak. Yang celaka bukan cuma penunggangnya tapi juga kudanya. Bapak Ibu rahmati Allah, Imam Ghazali mengatakan ada dua terapi yang bagus dibangun agar kendala hawa nafsu ini bisa kita atasi, katanya. Cara pertama, kata Imam Ghazali dalam bukunya, apa kata beliau? Kurangi makannya kuda itu. Kuda seliar apapun, sebinal apapun, kalau makannya kita kurangin, mesti lemes dia. Gitu. Dan itu salah satu ikhtiar untuk bisa mengendalikan kuda itu. Apa urusannya dengan kita? Gitu. Kita akan bisa mengatasi hawa nafsu kita kalau kita bawa puasa. Ketika kita puasa, kita mengendalikan diri untuk tidak nuruti hawa nafsu. Tidak makan, tidak minum, tidak bersebadan, menjaga pandangan mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, dan hati. Kemampuan seperti ini akan menghasilkan kuda yang liar itu minimal jinak dia. Gitu. Itu sebabnya kita bersyukur Allah mewajibkan kita puasa Ramadan. Apa kata Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an dengan tujuan 3, katanya. Yang pertama, menjadi pedoman bagi hidup manusia. Nanti ada persoalan, sebesar apa reliabilitas dari Quran itu persoalan lain. Yang kedua, sebagai bayinat, penjelasan bagaimana hidup itu bisa sukses. Dan yang ketiga sebagai furqan, radar yang membedakan ini baik, ini buruk, ini salah, ini benar. Yang menarik adalah faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang ketika masuk bulan Ramadan, dia menyaksikan langsung bulan Ramadan itu masuk, falyasumhu, wajib baginya berpuasa. Dalam ilmu nahu, ilmu bahasa Arab, ilmu tata bahasa Arab, falyasumhu itu fi'il amr. Meskipun bentuknya fi'il mudhari', karena ada lam mati di tengah, maka falyasumhu artinya wajib baginya berpuasa. Kalau sampai sini kita pahami, kenapa Allah mewajibkan kita puasa? Karena Allah sayang sama kita. Supaya apa? Supaya kita selamat. Gitu. Jadi puasa itu menguntungkan. Kewajiban puasa itu membahagiakan kita. Kita bersyukur diwajibkan puasa. Seandainya orang tidak diwajibkan puasa, mungkin tidak seperti sekarang kondisinya. Orang bakal ngumbar nafsu semaunya. Sudah ada faktanya orang ngumbar nafsu celaka. Fir'aun kaya raya kuasa, binasa dia. Korun kaya raya, kalau bapak jalan dari Kairo Mesir sampai jalan kira-kira 100 km ada danau Korun, cukup luas. Di bawahnya itu Korun dengan segala kekayaannya. Binasa, kenapa? Hawa nafsu, gitu. Haman, pejabat tinggi pada waktu itu, sombong, kaya, kuasa, tapi lupa pada Allah, binasa. Kita tidak ingin seperti itu. Karenanya Allah mewajibkan kita puasa. Itu sebabnya puasa mesti disyukuri. Bagaimana mensyukuri puasa? Sederhana jawabannya, jangan lewatkan bulan Ramadan tanpa berpuasa. Setuju? Bersyukur kita. Itu sebabnya orang yang mau puasa Ramadan dikasih reward oleh Allah masuk surga. Gitu. Tapi kata Imam Ghazali, puasa aja tidak cukup, katanya.
Kuda yang liar dan binal itu kalau cuma dikurangi makannya tidak cukup. Memang jinak, tapi dia sekali-kali lasak dia. Sekali-kali dia bisa muncul binalnya katanya. Dan itu lebih berbahaya. Karenanya mesti ada terapi kedua. Apa terapi keduanya? Kasih muatan yang berat di punggung kuda itu katanya. Sudah dikurangi makannya, kasih muatan yang berat di punggungnya. Kamu bisa kendalikan dia. Gitu. Gimana urusannya dengan kita? Mengatasi hawa nafsu tidak cukup dengan puasa siang. Mesti ada lagi terapi berikutnya. Mengisi malam-malam Ramadan bi anwa'il ibadah al-mutanawwi'ah. Dengan beragam-ragam ibadah yang begitu banyak katanya. Tuh. Sehingga hawa nafsu nggak mampu berbuat apa-apa. Bapak kita lihat misalnya habis buka puasa takjil sholat maghrib. Anas bin Malik menceritakan Nabi kalau buka puasa sederhana, minum air putih, kemudian makan kurma 3 butir, sholat maghrib. Gitu. Selesai maghrib baru makan, itu pun nggak banyak. Katanya. Selesai makan Nabi siap-siap untuk pergi sholat isya. Selesai isya Nabi kemudian tarawih. Gitu. Bapak Ibu dimuliakan Allah, masih ada lagi witir. Gitu. Masih boleh, meskipun kita sudah witir di masjid masih boleh qiyamul lail. Kata man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang menegakkan malam bulan Ramadan dengan melaksanakan qiyamul lail katanya, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Jadi kalau Bapak sudah selesai sholat tarawih kemudian witir di masjid Darul Ilmi PTIK STIK, Bapak masih boleh sholat tahajud malam. Kenapa boleh? Nggak ada larangan. Tidak ada hadis yang melarang orang setelah selesai tarawih mesti tahajud lagi. Gitu. Saya 3 kali kalau tidak salah Idul Fitri di Mekah. Lailatul Qadar di Mekah. 10 hari sebelum Idul Fitri saya ke sana menikmati gitu indahnya sholat di sana dan Idul Fitri di sana. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita lanjut lagi. Kenapa kita disuruh sahur? Gitu. Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau orang lapar dipersilakan makan, masuk akal. Dia lapar, kasih makan. Orang sedang tidur, dibangunin, suruh makan. Ada yang tidak logis itu. Gitu. Sebetulnya sahur bukan cuma sekedar makan. Sebetulnya Allah menganjurkan kita sahur itu karena Allah sayang sama kita. Apa sayangnya? Allah mempersilahkan manfaatkan waktu sahur itu untuk dekat pada Allah dengan doa, munajat, sholat, dan ibadah. Mana dalilnya? Gitu. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah katanya, ai doa asma. Kapan doa itu sangat diperhatikan Allah? Kata Rasul, thuluthul lail al-akhir. Sepertiga malam yang terakhir katanya. Kapan sepertiga malam yang terakhir? Kalau malam 12 jam kita bagi 3, 4 jam minus jam 6 minus 4 jam. Jadi dari jam 2 sampai menjelang sahur. Bapak boleh manfaatkan itu untuk sholatul lail gitu. Silakan. Kalau jam 2 mungkin terlalu malam karena besoknya mesti dinas, katakanlah setengah 4. Katakanlah jam 4. Jam 4 kita sholat 5-7 menit, setelah itu sahur katanya. Doanya mustajab. Di mana doa mustajab pada jam-jam seperti itu? Ada hadis qudsi. Ketika sepertiga malam yang terakhir di waktu sahur itu, Allah menawarkan kepada hambanya, manil ladzina yas'aluni is'aluni u'tikum. Siapa di antara kamu yang mau minta kepada saya, mintalah sekarang, u'tikum, saya kasih, katanya gitu. Allah janji, kalau janjinya Allah pasti tepat gitu. Orang hidup banyak kebutuhannya. Kalau kita hitung kebutuhan kita tidak terukur. Ada yang bisa kita cumponi, ada yang nggak bisa kita penuhi. Minta pada Allah. Gitu. Mungkin Bapak tidak masalah soal uang, tapi kesehatan. Gitu. Kesehatan tidak ada masalah. Ada masalah-masalah lain, keluarga, masalah yang lain, masyarakat. Minta katanya. Dan Allah menawarkan lagi,
manil ladzina yastaghfiruni istaghfiru li aghfir lakum. Siapa di antara kamu yang mau minta ampun kepada saya, mintalah ampun sekarang juga. Saya ampuni, kata Allah. Dimanggake, dipersilahkan, silahkan loh, minta ampun sekarang. Allah saya ampunin. Gitu. Tausiahnya kalau boleh, manfaatkan Pak, Ibu, ritme ibadah Ramadan itu dengan sebaik-baiknya agar kita sukses mengendalikan hawa nafsu. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kendala yang di luar itu ada 3. Dunia beserta isinya. Ceritanya panjang itu. Waktunya nggak cukup barangkali. Pangkat, jabatan, kedudukan, harta itu juga punya masalah. Harus bisa diatasi katanya gitu. Yang sederhana aja, harta. Nabi Muhammad pernah tanya, siapa di antara kamu yang lebih senang kepada harta ahli waris dibandingkan hartanya sendiri? Sahabat langsung jawab, laisa minna mithla dzalik ya Rabb. Enggak ada kami yang seperti itu ya Rasul. Pasti kami lebih senang kepada harta kami dibandingkan harta ahli waris katanya. Kamu tahu enggak hartamu? Kata Rasulullah. Itulah rumah kami. Bukan, kata Rasulullah. Itu harta milik ahli warismu. Gimana nalarnya? Sebagus apapun rumah yang kita bangun, ketika kita meninggal, kita tinggal tuh rumah milik ahli waris. Itulah unta kami ya Rasul. Bukan. Kalau sekarang mobil gitu, atau private jet gitu. Bukan, kata Rasulullah. Itu harta ahli warismu. Kenapa? Ketika kamu meninggal, kamu tinggal rumah mobil itu. Paling nganter ya sampai ke kuburan. Kita masuk kubur, balik lagi dia. Anak-anak, keluarga yang pakai. Itulah uang kami ya Rasul. Juga bukan. Itu milik ahli warismu katanya. Lalu harta kami yang mana ya Rasul katanya. Kata Nabi, ma anfaqta fi sabilillah fahuwa maluk. Apa yang sudah engkau infakkan, kamu gunakan, kamu konsumsi untuk kebaikan, itulah hartamu yang bakal ngikut kamu kemana kamu pergi. Kalau dari hadis ini kadang-kadang orang suka terbalik gitu. Yang bakal kita tinggal, kita kejar habis-habisan. Bahkan sampai mengorbankan norma-norma kesusilaan, kepantasan, kepatutan. Yang bakal kita bawa kita lupa. Gitu. Kalau begitu, harta semua yang kita miliki, kita dedikasikan sebesar-besarnya untuk Allah, kita bakal sukses. Amin. Manusia, itu juga kendala juga. Manusia banyak. Anak, istri, teman, kolega, tetangga, itu juga punya masalah gitu. Terus siapa teman yang akan menemani kita? Teman yang mampu memberikan masukan kepada kita dan mengoreksi kita. Mudah-mudahan bisa punya teman kayak gitu ya. Yang terakhir, syaitan. Syaitan itu sejak Nabi Adam diciptakan sudah nggak suka. Sampai sekarang. Dan mereka bersumpah, berjanji akan menggoda habis-habisan umat Nabi Adam. Lalu gimana kiatnya menghadapi gangguan, godaan syaitan? Imam Ghazali ngasih kunci katanya. Kuncinya kata Imam Ghazali banyak katanya. Satu katanya, hadapi syaitan dengan kita selalu kasratu dzikrillah, banyak ingat Allah. Mau berangkat ke kantor, ke tempat tugas masing-masing, ke unit tugas masing-masing, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, gitu. Yang kedua misalnya kata Imam Ghazali lagi, dawamul wudu, kemana saja kita pergi wudu katanya, dalam keadaan suci katanya. Keluar rumah kemana aja kita pergi dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu. Mana urusannya? Kata Nabi, al-wudu silahul mu'min. Wudu itu senjata orang beriman. Kalau kita pergi keluar rumah dalam keadaan suci, bersih, dalam keadaan wudu, yang dampingi kita malaikat. Setan tidak mampu dia mengganggu kita. Gitu. Dan yang berikutnya, bagaimana mengatasi gangguan syaitan? Sederhana jawabannya, tutup semua pintu-pintu masuk setan ke dalam diri kita. Apa contohnya? Jangan sombong. Setuju nggak? Jangan angkuh katanya, jangan ria,
jangan sum'ah, jangan ujub, jangan hasud dengki, jangan zolim. Hiduplah untuk berbagi kepada sesama. Setan tidak suka dengan orang kayak begitu. Orang yang hidup untuk berbagi kepada sesama, menyebarkan kehidupan yang rukun, damai, selamat di dunia, selamat akhirat, setan tidak suka. Dan kalau setan tidak suka, kita menang. Itulah orang yang sukses. Amin. Mudah-mudahan kita bisa sukses melewati ibadah Ramadan dengan bagus, dan nanti tanggal 1 Syawal kita menjadi orang yang kembali kepada kesucian, suci lahir, suci batin, selamat dunia, selamat akhirat, masuk surga dan bisa ketemu Allah Rabbul Alamin. Sekian, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.